جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 pintu surga memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak diragukan lagi, Abu Bakar adalah sahabat Nabi SAW yang paling mulia. Ia adalah manusia yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Umat Nabi Muhammad SAW yang paling dalam ilmunya, yang paling kuat tekadnya dalam berjihad, paling bertakwa dan paling banyak amalnya. Abu Bakar adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Aku berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun memberikan setengah dari seluruh hartaku. Sampai Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Aku menjawab, semisal dengan ini. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, kutinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Umar berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Abu Bakar adalah orang yang paling dalam ilmunya dan teguh dalam berjihad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi SAW wafat dan Abu Bakar menggantikannya, banyak orang yang kafir dari bangsa Arab. Umar berkata, wahai Abu Bakar, bisa-bisanya engkau memerangi manusia padahal Rasulullah SAW bersabda, aku memerintahkan untuk memerangi orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkannya telah haram darah dan jiwanya, kecuali dengan hak atau jalan yang benar, adapun hisabnya diserahkan kepada Allah. Abu Bakar berkata, demi Allah, akan kuperangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat, karena zakat adalah hak Allah atas harta. Demi Allah, jika ada orang enggan membayar zakat di masaku, padahal mereka menunaikan di masa Nabi SAW, akan kuperangi dia. Umar berkata, demi Allah, setelah itu tidaklah aku melihat kecuali Allah telah melapangkan dadanya untuk memerangi orang-orang tersebut, dan aku yakin ia di atas kebenaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Bakar adalah orang yang pemaaf. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah duduk di sebelah Nabi SAW. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar menghadap Nabi SAW sambil menjinjing ujung pakaiannya hingga terlihat lututnya. Nabi SAW berkata, sesungguhnya teman kalian itu sedang gundah. Lalu Abu Bakar berkata, wahai ya Rasulullah, antara aku dan Ibnu Al-Khattab terjadi perselisihan. Aku pun segera mendatanginya untuk meminta maaf. Kumohon kepadanya agar memaafkan aku, namun dia enggan memaafkanku. Karena itu aku datang menghadapmu sekarang. Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya Allah mengampunimu wahai Abu Bakar sebanyak 3 kali.
Tak lama setelah itu, Umar menyesal atas perbuatannya dan mendatangi rumah Abu Bakar sambil bertanya, apakah di dalam ada Abu Bakar? Namun keluarganya menjawab, tidak. Umar segera mendatangi Rasulullah SAW, sementara wajah Rasulullah SAW terlihat memerah karena marah. Hingga Abu Bakar merasa kasihan kepada Umar dan memohon sambil duduk di atas kedua lututnya. Wahai ya Rasulullah, demi Allah sebenarnya akulah yang bersalah sebanyak 2 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika aku diutus Allah kepada kalian, ketika itu kalian mengatakan, engkau pendusta wahai Muhammad. Sementara Abu Bakar berkata, engkau benar wahai Nabi Muhammad. Setelah itu dia membelaku dengan seluruh jiwa dan hartanya. Lalu apakah kalian tidak jera menyakiti sahabatku sebanyak 2 kali? Setelah itu Abu Bakar tidak pernah disakiti. Hadis riwayat Bukhari. Ketika mendengar Rasulullah SAW mengabarkan tentang pintu-pintu surga, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menanggapi, wahai Rasulullah, tidaklah sulit bagi seseorang untuk dipanggil dari satu pintu itu. Adakah orang yang dipanggil dari seluruh pintu itu? Nabi SAW menjawab, ada, dan aku berharap engkau termasuk dari mereka wahai Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, Abu Bakar menganggap mudah bagi seluruh orang untuk dipanggil dari satu pintu surga. Beliau mengucapkan itu bukan karena sombong dan menganggap remeh, namun itulah standar beliau. Menurut Abu Bakar, apabila seorang harus fokus pada satu amalan saja dalam mengisi hari-hari kehidupannya, maka itu adalah hal yang mudah. Seseorang yang fokus hanya memperbanyak ibadah sholat saja, atau sedekah saja, atau mungkin hanya puasa saja, itu adalah suatu yang ringan dalam pembagian waktunya menurut Abu Bakar. Sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang yang lebih hebat lagi, tentang yang lebih tinggi lagi kedudukannya, dan ternyata beliau adalah orangnya. Nabi SAW langsung mengabarkan kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya kelak di surga. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah sejauh perjalanan 500 km kurang lebih. Beliau menempuh perjalanan yang sangat sulit bersama dengan Abu Bakar. Maka ketika hari Jumat Rasulullah tiba di Kubah, dan disitulah Rasulullah tinggal selama 3 hari dan mendirikan Masjid Kuba di situ. Masjid Kuba adalah masjid pertama yang dibangun atas dasar takwa. Rasulullah Muhammad SAW tiba di Madinah pada hari Senin, disambut dengan antusias oleh masyarakat Madinah dan muhajirin dari Mekah. Mereka menyambut Rasulullah dengan menyanyikan syahdu-syahdu yang sangat terkenal saat ini, yakni Tola'al Badru Alaina. Maka ketika sampai di Madinah, masyarakat banyak yang menginginkan Nabi tinggal di rumahnya. Maka Rasul pun menentukan bahwa unta inilah yang akan menentukan didirikannya sebuah masjid. Dan unta tersebut berhenti di perkebunan milik 2 anak yatim Bani Najjar. Maka disitulah akan didirikan Masjid Nabawi hingga kini. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub
Al-Ansori beberapa hari lamanya. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.